Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini narasi disampaikan oleh seorang Habib menyampaikan narasi yang juga diutarakan oleh seorang Habib, yaitu Habib Taufik Assegaf, Ketua Robito Alawiyah. Narasi ini bisa Anda jumpai dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Habib Ahmad Ghazali Assegaf. Di pengantar penulisnya, beliau menyatakan dengan tegas bahwasanya mengutip dari ucapan Ketua Robito Alawiyah, yaitu Habib Assegaf, Taufik Assegaf, bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu hanyalah serpihan kecil yang gak perlu ditanggapi dengan serius. Lalu kenapa justru Habib Ahmad Ghazali ini membuat tanggapan? Berarti konten saya kali ini akan membedah bagaimana tanggapannya Habib Ahmad Ghazali Assegaf ini. Ya mungkin karena beliau menanggapinya tidak serius. Yang tidak perlu ditanggapi itu kan dengan serius. Mungkin begitu ya. Nah, sekarang masuk kepada pembahasannya. Nanti kamu boleh berbeda dengan saya bagaimana cara memahami tulisan Habib ini ya. Tetapi kalau saya secara garis besar menyatakan bahwa ada banyak persoalan, ada banyak blunder dalam tulisan Habib ini, sehingga seolah-olah menyerang Kiai Haji Imaduddin, tetapi malah berbalik kepada tulisan beliau sendiri. Kita harus jujur ya, membaca tulisan itu jujur. Ya perkara kamu tidak sepakat ya urusan kamu ya. Perhatikan, kita mulai pelan-pelan dari bagian awalnya. Tulisan ini dimuat di situs www.faktakini.info ya. Kamu lihat itu ada gambarnya. Kemudian judulnya Habib Ahmad Ghazali Assegaf, bantahan terhadap Imaduddin Usman yang meragukan kesahihan nasab habaib di Indonesia. Ini ditulis Senin tanggal 10 ya. Itu tidak disebut Kiai Haji Imaduddin ya. Kita biasakanlah nyebut orang itu kal masyhur atau kal ma'ruf gitu ya. Kalau Habib ya Habib lah, Kiai ya Kiai lah begitu ya. Tapi ya urusan beliau ya. Kemudian masuk di bagian pengantarnya, seperti yang saya bilang ya, ketika Habib Ghazali Assegaf ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Habib Taufik Assegaf, memang ditulis di bagian awalnya bahwa itu hanyalah serpihan kecil, tidak perlu ditanggapi serius. Tetapi ini orang ini sebagai Habib yang mewakili dari marga Ba'alawi mungkin merasa harus menyampaikan tanggapan. Apakah bertentangan? Ya kita anggap enggak lah. Anggap beliau ini tanggapannya tidak serius. Yang tidak boleh itu kan atau tidak perlu itu kan ditanggapi secara serius. Lalu masuk kepada poin pertama, bahwasanya ternyata dalam pandangan Habib ini teori penelitian Kiai Haji Imaduddin itu adalah lemah. Ini kadang kita kurang terlalu suka ya kalau tiba-tiba ada pernyataan lemah atau apa begitu ya. Tetapi mungkin itu untuk mempertegas ya, saking percaya dirinya sehingga langsung divonis lemah gitu ya. Bukan salah, cuma lemah ya. Harus minum obat berarti ya. Kenapa dianggap lemah? Karena kalau nasab katanya harus disaksikan atau ditulis atau ada pencatatan oleh ulama yang sezaman atau disebut dengan kitab primer. Atau yang mendekati disebut dengan kitab sekunder. Nah kata Habib ini ya tidak mesti begitu. Yang harus begitu itu kalau peristiwa sejarah. Perhatikan, ini blunder luar biasa. Jadi kata Habib ini, yang harus dibuktikan oleh buku atau catatan itu apabila peristiwa atau sejarah seperti perang atau seperti pembangunan ini, pembangunan itu ya. Kenapa saya bilang blunder? Karena sering sudah kita dengar bahwasannya hujah dari mereka itu kadang-kadang membawakan cerita tentang hijrahnya Ahmad Al-Muhajir bersama putranya yaitu Ubaidillah. Itu kan cerita, peristiwa. Itu pun tidak ada kitab yang menulis di zamannya. Muncul cerita itu belakangan. Ya berarti kan itu justru melemahkan hujah yang diangkat oleh yang lain. Nah itu agak berat ya. Bahkan Habib ini nanti mungkin kamu akan temukan di dalam tulisan ini juga membawakan cerita bagaimana keturunan Ubaidillah itu mentashih nasabnya. Mentashih atau ketika muncul diragukan, nasabnya diragukan, lalu mereka datang bersama rombongan haji dari Hadramaut ke Mekah atau kemana, lalu di situ disaksikan, diisbat, diputuskan bahwa nasabnya sahih. Sehingga yang rombongan dari Hadramaut pulang itu ya sudah kokoh lagi, sudah yakin, sudah ada saksinya, ada bayinahnya gitu. Itu kan sejarah, Pak.
Itu kan peristiwa. Harusnya itu direportase oleh kitab yang ditulis di zamannya. Ternyata enggak, ngambilnya dari kitab yang jauh belakangan, abad ke-11 ya. Kitab Khulasatul Athar kalau tidak salah. Nah, ini kan berarti nabrak teori sendiri Habib ini kalau kita bicara ilmiahnya. Atau kalau kamu ngukur ilmiah enggak ilmiah kan, kalau mendukung yang kamu suka ilmiah, kalau nggak mendukung yang kamu suka nggak ilmiah. Ya kita bicara yang akal-akalan, bukan akal-akalan ya, yang rasional sederhana lah gitu ya kalau kita mau adil. Ya, justru ketika ada pengokohan nasab berbasis cerita, ya itu berarti kan cerita. Harusnya itu ditulis oleh ulama yang di zamannya juga. Kenapa malah ketika Habib ini nanti di bagian sebagian di sini menceritakan tentang isbat nasab oleh masyarakat secara ramai-ramai 100 orang lebih, itu justru peristiwanya ditulis oleh kitab Ghayatul Athar, di mana kitab Ghayatul Athar itu di atas abad ke-10. Peristiwanya itu ya mungkin 500-600 tahun sebelumnya atau bahkan lebih. Berarti kan sudah tertolak kalau begitu. Kenapa? Karena itu bukan nasab, tetapi itu masalah sejarah penetapan nasab. Berarti kan peristiwa. Ya sama kalau begitu ya. Apalagi kalau Anda baca di bagian bawahnya itu sudah agak berlebihan ya. Masa memahami teorinya Kiai Imad itu sebegitu harfiahnya gitu. Pokoknya kalau nggak ada ulama nasab menulis, maka nasabnya itu ditolak ya. Nabi Muhammad punya putra Sayyidah Fatimah, punya putra Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya kan pada waktu itu mungkin tidak ada ulama nasab yang mencatat, tetapi masa itu lalu mau ditolak juga dipakai teorinya Kiai Imad. Nah, itu saya kira memaksakan hujah begitu ya. Ya maksudnya kan kita paham, maksudnya ada yang mencatat ulama nasab itu minimal ada catatannya begitu toh. Toh walaupun bukan ulama nasab, ada manuskripnya lah atau ada apalah. Atau ada berita yang berasal dari kejadian itu. Kalau Sayyidah Fatimah sebagai putrinya Nabi Muhammad kan itu banyak hadisnya. Sayyidina Hasan Husain sebagai cucu Nabi, masa perlu ulama nasab juga ya? Nggak perlu ya, nggak perlu. Agak aneh ya, hujah belakangan itu agak aneh. Jadi untuk menggagalkan argumentasi Kiai Imaduddin dibanting dengan hujah ini kan sama-sama tidak baca kitab toh, maka saya tidak perlu nanggip pakai kitab. Ini sama-sama menebak alur gitu ya. Saya juga menebak alur. Jadi nggak masuk akal kalau kita membantah teori harus ditulis kitab nasab lalu mempertanyakan nasabnya siapa? Nabi Muhammad kok nggak ditulis. Nanti bisa-bisa kita juga diragukan sebagai keturunan Nabi Adam karena nggak ada kitab nasab lah. Allah karim, ya nggak begitu juga Pak ya. Itu anekdot. Itu hujah syabsyatoniyah sebetulnya ya. Sepertinya masuk akal tapi ya nggak masuk akal lah. Kamu mau ada kitab nasab atau enggak ya kamu keturunan Nabi Adam. Kalau enggak pas keturunan siapa? Kan begitu ya, begitu. Jadi substansi dari dicatat oleh ulama nasab itu artinya nasab kamu itu ada yang mendokumentasikan atau ada sumber beritanya. Begitulah. Makanya Kiai Imaduddin itu ketika bicara nasabnya sampai Ali Al-Uraidi itu tidak perlu bicara kitab nasab. Kenapa? Karena salah satu dari mereka itu ada yang menjadi perawi hadis. Sehingga kalau sudah perawi hadis sudah biasa dibicarakan oleh ulama hadis. Ali Al-Uraidi bin siapa, apalagi jaraknya belum terlalu jauh. Masih keturunan keberapa gitu ya, dari Rasulullah mungkin keempat, mungkin kelima atau setelahnya. Jadi masih sangat masyhur, tidak perlu didokumentasikan oleh ulama nasab, kan kira-kira begitu. Kemudian setelah membantah atau mengikrarkan atau mengklaim teorinya Kiai Imad itu lemah, lalu membawa konsep fikih dalam penetapan nasab. Jadi dalam fikih itu ada namanya al-bayyinah ya atau syahadah. Ada juga di situ al-iqrar, ada juga di situ hukmul qadi, ada juga al-istifadhah. Sebetulnya al-istifadhah itu kelompoknya kepada al-bayyinah bisyahadah tapi jalurnya tasamu. Nah, kan begitu ya. Itu diperinci. Lalu kata beliau ini yang bagian terakhir ini yaitu istifadhah itu adalah untuk nasab yang mungkin sudah tidak relevan, artinya bukan di zamannya. Nah, berarti sudah nasab yang orang-orang terdahulu harus ada istifadhah. Kenapa? Karena kalau misalnya mau pakai jalur al-bayyinah, saksi yang masih ada kan sudah terlewat, saksinya itu sudah terlewat ya. Begitu juga mau mengadakan ikrarnya orang yang sudah nggak ada, gimana mau ikrar itu kan orang mengikrarkan diri bernasab kepada ini, dan itu bisa diterima atau ditolak oleh orang yang disandari itu, atau bapaknya atau siapanya begitu ya. Jadi kata Habib ini yang terakhir itu adalah untuk relevan yang untuk masanya panjang. Nah ini sebetulnya kalau seperti ini harus bawa kitab ya.
Apakah 4 syarat itu atau 4 jalur itu berbeda yang terakhir atau bagaimana? Ya kalau telanjang begini susah kita menanggapinya ya. Bisa jadi kan suhro itu ya juga relevan di masanya. Artinya tidak ada bayina atau tidak ada ikror, tapi sekampung sudah tahu semua ini anaknya ini. Ya berarti kan suhroh relevan di masanya. Itu saya kira kita sepakat ya, suhroh begitu itu berlaku. Artinya misalnya Maman anaknya Mimin, kita nggak perlu tahu buktinya apa ada yang bersaksi, saya bersaksi Maman itu anaknya Mimin. Gawis, semua orang kampung tahunya begitu ya, itu namanya suhroh ya. Istifadoh semuanya sudah tahu Maman itu ya anaknya Mimin. Atau mungkin kalau ke cucu masih bisa, Mimin itu ya anaknya Mumun, berarti Maman sama Mumun itu kakek sama cucu kan begitu. Misalnya begitu ya. Nah, misalnya Imam Ubaidillah ini bin Ahmad adalah suhroh, ya, maka kalau orang sekarang mau mengakses suhroh atau tidak, ya apa buktinya dulu kalau suhroh? Mestinya kan ada yang membicarakan di masanya, begitu. Itu satu pandangan. Atau misalnya ada pandangan lain. Misalnya memaknai dalam kitab Ar-Rawyani itu tulus zaman itu adalah suhrohnya itu berkepanjangan sepanjang waktu. Artinya berkesinambungan. Berkesinambungan pun itu apakah harus dimulai sejak awalnya? Kan begitu. Ini fikih sudah masuk kepada teori suhroh dalam nasab. Tidak pernah ada yang membahas itu loh. Seharusnya dari kalangan habaib ini kalau mau membedah itu bawakan argumentasi suhroh itu bagaimana. Ketika suhroh didapuk sebagai satu-satunya jalur mengisbat Ba'alawi sebagai keturunan Habib, maka tolong dirampungkan pembahasan tentang suhroh itu bagaimana. Nanti biar jangan kamu bilang oh ini nggak bicara fikih. Bukan tidak bicara fikih Pak, ini bicara ilmu, berkaitan satu sama lain. Suhroh jangan dihitung. Sekarang semuanya sudah kenal. Kok sekarang? Ya, berarti yang sekarang ini mengenal dari mana jalurnya? Mereka mengenal atas dasar apa? Kan begitu pertanyaannya. Oh itu suhroh sejak dulu. Sejak dulu kok suhroh sejak dulu? Mana dulu kok nggak ada yang nyebut? Terkenal kok nggak ada yang pernah nyebut? Itu kan masalah. Gitu ya gitu. Jadi ini masih sama-sama ada celah untuk mencari bagaimana cara mengokohkan kan begitu ya. Apakah bayina itu harus tes DNA? Itu sudah tidak sesuai dengan fikih. Dalam fikih itu bayina itu syahadah ya. Jadi bukti sebagaimana kamu bernasab itu namanya syahadah. Jadi kalau kamu ditanya, "Kamu anaknya siapa?" Anaknya ini, apa buktinya? Itu kamu tinggal datangkan saksi. Kalau kebetulan di situ kamu sudah kenal semua, maka berarti itu saksinya istifadoh. Tanya aja sama semua orang juga tahu begitu. Kira-kira begitu ya. Jadi di bagian ini ya telanjang-telanjang begini saya sampaikan narasi yang sederhana saja. Saya buka clue-cluenya bagaimana sih cara mempertahankan suhroh istifadoh itu sebagai hujah yang mani'ah, yang tidak bisa dibantah untuk isbat Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi. Ya harus matang. Enggak usah bawa kitab lagi karena mau bawa kitab yang mana yang tidak ada. Ya, dan di sini ketika orang ini mau coba bawa ke kitab, ya tetap saja kitabnya itu Ibnu Toba yang paling tua. Itu pun kan sudah pernah kita bahas. Abnaul Imam itu dipertanyakan, itu tulisan Ibnu Toba atau tulisan Ibnu As-Sadaqah. Ya, ketika memberi nama Abdullah dan nama yang lain kan begitu. Lalu bawa kitabnya Al-Jundi. Al-Jundi sudah terpaut beberapa ratus tahun. Itu sudah tidak perlu kita bahas ya. Itu bagian yang bukan ketinggalan kereta, tetapi mungkin merasa ini kereta yang nyambung gitu sehingga dibawa-bawa terus ya. Ya kita berbahasa ya bebas lah ya. Nah mungkin ada yang terlewat bahwasanya kata Habib ini kalau masalah nasab itu nggak mesti tertulis, bisa juga dari lisan ke lisan ya, sehingga bisa saja kitab yang beberapa ratus tahun kemudian mendokumentasikan melalui cerita ke cerita, lisan ke lisan. Nah, kira-kira begitu. Lalu di sini juga menjelaskan bahwasanya tentang Ba'alawi itu sudah suhroh wal istifadoh, sehingga mungkin ulama nasab abad ke-10, abad ke-11 berdasarkan berita yang sudah menyebar itu lalu mereka menuliskan dalam kitabnya. Kira-kira begitu. Cuman ya sekali lagi pertanyaannya, dari mana suhroh itu bermula, sejak kapan suhroh itu berawal? Kan begitu. Apakah suhroh di kemudian hari sebelumnya nggak ada yang kenal tiba-tiba suhroh, tiba-tiba istifadoh? Atau sejak awal. Kalau yang sejak awal, apa buktinya sudah suhroh istifadoh sejak awal kan begitu ya. Lalu di bagian ini mengokohkan bahwa hujahnya Kiai Imad itu yang harus ada kitab nasab yang menulis adalah lemah. Buktinya justru ketika menjelaskan tentang nasab Ali Al-Uraidi dan sebelumnya malah Kiai Imaduddin itu menggunakan kitab hadis. Ya sudah saya bilang tadi, sebetulnya bukan masalah kitab apa, tetapi ada informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena bicara nasab idealnya ya dari ulama nasab, kan begitu sebetulnya. Ya dalam hadis itu kan
perawi hadis itu kan mesti tahu dari mana jalur dia ngambil hadisnya. Makanya ya mesti dia juga cari tahu. Bisa juga soal nasabnya. Ya itu gampang lah masalah seperti itu ya. Artinya kan jelas disebutnya siapa dan bahkan tidak ada muarid, tidak ada yang menentang. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini bagian-bagian yang bumbu-bumbu lah ya. Logika-logika untuk mematahkan, tetapi ya kita bisa paham kemana arahnya kalau begitu ya. Lalu dianggap tanakut, dianggap bertentangan keiman itu. Di satu sisi memakai kitab hadis, satu sisi harus menyatakan ulama nasab. Oke, kalau misal diturunkan, oke lah kitab hadis juga ada nggak yang menyatakan Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir? Kan tinggal begitu membalikkannya, ya gampang kan? Ya makanya Keimat mungkin tidak menanggapi ini ya, wallahu alam, atau mungkin tidak sampai tulisan ini. Cuman kalau mau main logika-logikan kan begitu. Oke lah, saya pakai kitab hadis, kitab nasab. Sekarang oke, Anda boleh pakai kitab nasab, pakai kitab nahu pun boleh, pakai kitab sorob, pakai kitab apapun boleh. Ada nggak yang menyebut Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir dan orangnya itu zamannya di situ? Nah, begitu ya. Atau zamannya tidak terlalu jauh lah. Nah, bahkan kalau tidak salah ya, di tulisan ini juga bisa Anda simak bahwa Al-Ubaidili itu juga harusnya dipertanyakan. Kenapa dia mencatat nasab orang-orang yang sebelumnya bisa berjarak 100 tahun lebih? Begitu juga Fahru Razi mencatat orang-orang yang juga sebelumnya. Sementara ketika Al-Umdah atau kitab yang abad ke-9 ke-10 itu mencatat Ubaidillah, kok dipertanyakan? Kan sama-sama terpaut jarak. Ya itu gampang juga dijawabnya. Al-Ubaidili mencatat orang yang jaraknya mungkin 100 tahun. Tapi kan berarti kalau 100 tahun masih bisa anaknya, bisa cucunya. Masih gampang dicari jalurnya. Kamu anaknya siapa, kakeknya siapa, kan begitu. Tapi kalau 500 tahun Pak, 600 tahun, 700 tahun susah dicari jalurnya. Kira-kira begitulah ya, gampang itu ya. Maka kalau harus memahami apa maksudnya sekunder, apa maksudnya primer. Ya, sekunder itu yang primer itu yang real, yang langsung. Kalau primer itu yang mendekati lah. Yang mendekati masih terukur lah. Kita menceritakan orang yang sudah mati 100 tahun kan bisa kita cari tetangganya, mungkin ada yang umurnya panjang, yang tahu ceritanya, atau mungkin apapun cucunya masih ada, kan gampang itu ya. Beda kalau jaraknya 500 tahun atau 700 tahun, itu sudah generasi keberapa dan bagaimana cara kita memvalidkan, membuktikan itu valid. Itu kira-kira begitu ya. Maksudnya Kiai Imaduddin mungkin begitu ya. Jadi kalau hanya mempersoalkan tentang tahunnya Ubaidillah dengan orang yang diceritakan, ya jaraknya beda. Memang tidak relevan, tidak real, tapi jaraknya beda. Makanya Kiai Imad punya dua teori, sekunder atau primer itu ya. Jadi ini masih tidak menggoyahkan masalah itu ya. Ya kalau mau scoring itu, kalau menurut saya, bukan menurut kalian ya, menurut saya masih tidak menggugat teorinya Kiai Imad sama sekali kalau masalah seperti ini gitu ya. Lalu di satu sisi tadi tidak terlalu mempertanyakan teori harus ada kitab yang sezaman, tapi di sini malah membawakan kitab yang sezaman juga. Mungkin maksudnya kalau argumentasi saya ditolak, ya sudah saya bawakan kitabnya sesuai dengan permintaan Anda. Tetapi ini kan sudah sering kita bahas. Seharusnya kalau bisa menghadirkan manuskrip dari kitabnya Ibnu Toba Abnaul Imam ini keren ya. Kalau masih sudah versi cetaknya begini, sudah kita bilang ini ihtimal, ini tulisan Ibnu Toba sezaman atau tulisan Ibnu As-Sodaqah abad ke-11. Kalau ihtimal tidak bisa kita jadikan sebagai dalil, karena dalil itu ingin memberikan petunjuknya saja masih disangsikan, apalagi yang mau ditunjukkan. Nah kira-kira begitu ya. Jadi orang mau menegakkan orang lain itu dia harus bisa berdiri. Dia masih tidak jelas bisa berdiri atau tidak, masih semboyongan kok mau menegakkan orang lain. Nah itu logika sederhana ya. Sakotol istidlal fil muhtamal atau mal ihtimal. Lalu kemudian membawa kitab Al-Jundi. Sebetulnya kitab Al-Jundi ini masih bisa diperdebatkan, karena kata Kiai Imad ini kan yang pertama kali menyebut Ubaid Abdullah itu Asakron. Asakron kan merujuk kepada Al-Jundi. Artinya Kiai Imad menerima bahwasanya Asakron yang menyebut. Berarti harus menerima kemana merujuknya Al-Jundi ya. Tetapi kalau kita masih mau disiplin kepada pertanyaan yang tadi, Al-Jundi ini jaraknya sudah terlalu jauh, sudah 730 lebih, berbicara tentang putra Ahmad Al-Muhajir, di mana itu masih di abad keempat ya. Sementara ini sudah abad ke-8. Jadi hanya bergeser antara beberapa ratus tahun begitu, 550 tahun. Dipotong 100 pun misalnya 450 tahun itu juga masalah sebetulnya ya. Kalau kita mau disiplin tentang mau menjawab ketetapan nasab dari kitab yang mencatat ya. Kenapa? Karena selisihnya terlalu jauh, kan begitu ya. Jadi ini juga ya sebetulnya mungkin ini celah bagaimana mengisbat Ba'alawi itu dengan kitab Al-Jundi. Tapi jangan telanjang begini, harus dibawakan pengokohan yang lain gitu ya.
Nah, atau mungkin karena Habib ini menanggapinya memang tidak serius sesuai dengan arahannya, tidak usah menanggapi serius, makanya ya tidak serius tanggapannya ya. Ngulang-ngulang aja kan, wallahu alam masalah itu. Nah, lalu kemudian ini yang sudah saya singgung sebelumnya, membawakan cerita tentang bahwasanya dulu Bani Alawi itu pernah diragukan lalu mengutus seseorang ke Irak atau kemana ya, Anda baca itu ya. Dan di situ ada isbat. Nah, ini cerita. Ini diceritakan dalam kitab Khulasatul Athar. Orang yang hidup di abad ke-12. Seharusnya kalau cerita itu ditulis oleh ulama di zamannya, keren itu, keren. Keren. Setidaknya kalau cerita ini, sejarah ini ditulis, walaupun bukan kitab nasab tapi kitab sejarah, tapi di zamannya atau misalnya bukan di zamannya, karena ini sejarah, ada riwayatnya, ada sanadnya, bisa diukur orang-orangnya, keren, begitu ya. Termasuk cerita tentang dulu yang Alwi bin Ubaidillah atau siapa itu ke Hadramaut terus ketemu dengan orang-orang dari ke Mekah, ketemu dengan orang-orang dari Madinah dan sebagainya. Lalu mereka mengakui ini sebagai dzurriyyah Nabi, begitu ya, dari kampung asalnya Ahmad Al-Muhajir, sehingga orang Hadramaut ya percaya oh itu tetangga yang dulu aja mengakui, yang sudah punya, jadi sudah punya syahadah, punya saksi. Cuman cerita itu kan tidak dirilis sanadnya dari mana dan tidak termuat dalam kitab yang di zamannya, itu jadi masalah sebetulnya kan itu ya. Karena tertib kalau kita, ini kan sudah bukan masalah nasabnya, tapi masalah kesahihan sebuah riwayat, kesahihan sebuah cerita. Karena kalau itu tidak diukur kesahihannya, bisa-bisa semua orang ngarang-ngarang cerita, kan berbahaya kalau seperti itu. Dulu cerita Imam Syafi'i bertabaruk di makamnya Abu Hanifah saja diriwayatkan oleh Al-Baghdadi, jaraknya itu tidak sampai terlalu panjang ya. Al-Baghdadi sama Syafi'i itu kan tidak terlalu jauh. Itu masih ada jalur-jalur sanadnya. Itu pun masih ada yang mempertanyakan kesahihannya, karena dari jalur yang menyampaikan itu ada yang dipersoalkan. Nah, itu cuman masalah tabaduknya Imam Syafi'i, apalagi ini masalah intisab ke Nabi. Kalau mau meletakkan kekuatannya kepada cerita itu, sebetulnya itu ini masih bisa ditegakkan, itu bisa. Artinya dirumuskan secara ilmiah ya. Nah, kemudian setelah ini ada tanggapan ada wasiat nasihat berupa hadis Nabi, jangan mencela nasab orang lain dan sebagainya. Kamu baca sendiri ya. Ya kalau masalah mencela kan berbeda, kita mencela dengan mempertanyakan keabsahannya. Lagi pula kalau dianggap membenci dzurriyyah Nabi kan justru siapa tahu ini mencintai, sehingga jangan sampai ada yang bukan dzurriyyah ngaku dzurriyyah. Kan semua orang itu masalah hati, sudah benci itu saya sudah tidak suka bicara itu. Membenci lah apa itu urusan masing-masing ya. Allahumma hdina hada sabil ya. Semoga kamu bisa percaya apa yang kamu yakini kebenaran itu, dan itu memang benar-benar kebenaran. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu. Tidak bawa perasaan, tetapi memang kamu punya ainu, punya mata, punya basiroh yang ketika melihat kebenaran sebagai sesuatu yang benar, sehingga kamu ikut. Allah berikan kamu rezeki mengikuti. Kadang kita sudah meyakini kebenaran tapi kita nggak suka, akhirnya kita menyalahkan itu. Khonatna ayununa ya, kita ditipu oleh mata kita sendiri ya. Atau mungkin kadang-kadang sesuatu itu sudah salah, tapi karena kita suka terus kita tiba-tiba berpikir itu benar. Maka wa arinal batila warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, jadikan kami itu kalau melihat sesuatu yang menurutmu salah, ya kami juga memandangnya salah gitu. Sehingga kami juga Allah engkau berikan kekuatan untuk menghindarinya, sehingga kita selamat ya. Itu saja yang paling penting. Jadi di bagian terakhirnya itu masalah hadis Nabi. Allahumma hdina hada sabil.